kembali ada di tenda kebaktian penyegaran iman ini di malam yang ketiga. Saya terlampau yakin bahwa Tuhan punya rencana untuk menyatakan kebenaran-kebenarannya buat kita sekalian. Baik, seperti biasa, saya minta tolong 2 orang ada di depan untuk akan membantu membaca ayat-ayat firman Tuhan yang kita akan perhatikan malam hari ini. Kita kembali mulai dengan Injil Matius pasal yang ke-28 ini, ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Kita akan baca bersama-sama teks firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Bapak Mama yang buka Alkitab, bawa Alkitab bisa buka, dan kita akan baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Sudah temukan, katakan amin. Oke. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya ingatkan kembali kepada kita semua yang hadir berturut-turut 2 malam, bahwa lewat ayat firman Tuhan ini, tadi malam saya sudah sampaikan bahwa visi Tuhan itu jelas, bukan menjadikan kita hanya sekedar menjadi orang Kristen, tapi Tuhan mau kita semua menjadi murid-muridnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di malam yang pertama, hamba Tuhan Bapak Rihi sudah menyampaikan 3 hal penting bagaimana menjadi murid Tuhan. Yang pertama, yaitu menjadi murid Tuhan itu tetap di dalam firman-Nya, seperti yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Lalu yang kedua, dalam penyampaian itu juga kita sudah belajar bahwa menjadi murid Tuhan itu harus saling mengasihi, seperti yang ada dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35. Lalu kemudian saudara, yang ketiga, menjadi murid Tuhan itu harus berbuah atau harus menghasilkan sesuatu, seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Tadi malam saya melanjutkan bahwa kalau ada murid Tuhan yang sejati, maka ada murid Tuhan yang palsu, atau ada murid Tuhan yang tidak sejati, yang menyusup ke dalam gereja, yang menyusup di tengah-tengah orang-orang percaya. Dan karena itu saudara, tadi malam kita sudah belajar 2 hal penting dari murid-murid palsu itu. Yang pertama adalah orang yang disebut murid-murid hanya ikut-ikutan lalu kemudian mundur, seperti yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 dan ayat yang ke-66. Dan saya jelaskan panjang lebar tentang bagaimana murid yang mengundurkan diri itu. Dan yang kedua, saudaraku, jenis murid yang kedua yang tadi malam kita belajar adalah murid-murid setan atau murid-murid iblis, seperti di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70 sampai dengan ayat yang ke-72. Contoh yang jelas adalah Yudas Iskariot. Dan juga tadi malam sudah panjang lebar kita bicara soal murid setan. Saya katakan, kalau ada murid atau rasul setan, maka pasti ada pendeta setan, pasti ada majelis setan, pasti ada diaken setan, pasti, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan ada jemaat setan, itu pasti. Dan tadi malam kita sudah lihat panjang lebar. Malam hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin bicara lebih jauh lagi kepada kita semua, bahwa kenapa itu semua bisa terjadi. Kenapa saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang tadi disebut murid-murid yang tidak mau tetap di dalam firman, murid-murid yang tidak mau hidup di dalam kebenaran, tidak mau menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena mereka
tidak sungguh-sungguh memberi hidup mereka kepada Tuhan. Kalau orang sungguh-sungguh memberi hidup kepada Tuhan, dia pasti akan melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena yang melakukan kebenaran Tuhan itu hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Meskipun ada banyak ayat yang memerintahkan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman, tapi untuk menjadi pelaku firman itu harus didahului dengan memberi hidup kita kepada Tuhan. Saudara lihat ini ayat, saya ingin mulai dengan 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Mari dibacakan buat kita. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Silakan. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Ya. Yaitu apabila kita mengasihi Allah. Ya. Dan melakukan perintah-perintahnya. Serta kita melakukan perintah-perintahnya. Itu tanda bahwa kita ini anak-anak Allah. Jadi orang yang mengasihi sesamanya dan mengasihi Allah itu pasti melakukan perintah-perintahnya. Tapi yang saya mau tekankan, lihat ayat 3. Perhatikan saudaraku. Sebab inilah kasih kepada Allah. Sebab inilah kasih kepada Allah. Perhatikan. Inilah kasih kepada Allah. Terus. Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Yaitu kita menuruti perintah-perintahnya. Saya ulang. Jadi kasih kepada Allah bikin orang menuruti perintah-perintah Allah. Pelaku-pelaku firman itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada amin? Ada amin? Tanya samping kiri kanan, kamu cinta Tuhan? Nah, kalau cinta pasti melakukan firman. Ya. Jadi saya ingin mulai sekali lagi. Kita omong sepanjang lebar, murid mesti tetap dalam firman, murid mengasihi Tuhan, murid harus saudaraku berbuah, murid tidak boleh jadi murid setan, tidak boleh jadi murid ikut-ikutan. Tapi ini menjadi tolak ukurnya adalah bagaimana kita mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka perintah Tuhan itu akan jadi berat. Makanya itu ayat berkata, ulang, baca 1 Yohanes 2 ayat 3. Tekankan ini kalimat, saudaraku, lihat. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Ya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Inilah tandanya bahwa kamu ini anak-anak Allah, jikalau kamu menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau tidak ikut perintah Tuhan itu bukan anak Allah, itu pasti anak setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingat, bukan yang menyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Habis nyanyi cinta Yesus bikin lain, itu bukan anak Allah. Itu tidak mencintai Tuhan. Orang mencintai Tuhan itu dia menuruti, tandanya itu menuruti perintah Tuhan, turuti firman Allah, itu tanda mengasihi Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam hari ini sekali lagi, kalau saudara mau jadi pelaku-pelaku firman, murid-murid yang melakukan kebenaran, seperti yang kita baca dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19-20, maka kita mesti mulai dengan yang namanya cinta. Sebab kalau kita tidak mulai dengan kasih kita kepada Allah, maka tidak mungkin saudara bisa melakukan kebenaran-kebenaran. Karena saya ulang, itu perintah-perintah kan terlalu berat bagi orang-orang yang hanya sekedar menjadi Kristen dan tidak mau taat kepada firman Allah. Itu karena sekali lagi, dia tidak mengasihi Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, perintah Tuhan itu ringan. Amin. Perintah Tuhan itu saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, tapi kalau tidak mengasihi Tuhan, berat. Ya. Suruh ini, suruh itu akan rasa berat sekali. Karena tidak mengasihi Tuhan. Kenapa kita di rumah, kita suruh kita pu anak ikut. Tapi kalau kita suruh tetangga pu anak, belum tentu tetangga pu anak ikut. Kenapa? Karena beda. Kita pu anak dia cinta kita. Karena dia cinta dia bapak mama omong dia ikut. Tapi anak tetangga kan belum tentu mengasihi kita. Makanya Anda omong juga kadang-kadang dia tidak mau ikut. Paling dia bilang mungkin, memangnya beta lupa anak.
Iya toh. Karena memang saudaraku dia tidak merasakan mengasihi. Ya. Tapi kalau anak kita yang mengasihi kita, lu perintah apa saja dia pasti ikut. Karena memang dia tahu ini dia bapak, ini dia mama, dia sayang. Nah hidup ini juga begitu dalam Tuhan. Saudara terkasih, orang-orang yang melakukan kebenaran itu hanya orang-orang yang mengasihi Allah. Kalau tidak mengasihi Allah, tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan. Mau dengar khotbah model kayak apapun, suara mau picat tembok segala macam, saudaraku, orang tidak akan melakukan kebenaran tanpa cinta kepada Allah. Amin. Amin. Mama-mama di rumah, kenapa mau masak kasih suami? Ya. Tidak mungkin saudara bilang begini, karena bapak dia subelis beta putus. Yang di beta masak kasih. Tidak mungkin ya, karena lu sayang lu laki. Kalau lu sayang lu laki, lu masak kasih laki tetangga. Iya kan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena lu sayang, makanya lu masak kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingat, perintah Tuhan itu mesti didahului dengan mengasihi. Itu kunci utama. Ya. Sebab tanpa mengasihi, kita akan suatu saat menyesal. Suatu saat kita akan sampai kepada titik di mana bosan. Sampai di mana kita akan merasa bilang, ternyata ikut Tuhan ini berat. Saudara, karena kita tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara lihat itu lagu yang tadi dinyanyikan itu, ya. Apa yang dapat memisahkanku? Itu dari Roma pasal yang ke-8. Ya, saudara lihat itu ayat ya. Pasal 8 ayat yang ke-31 mulai. Coba baca itu teks. Roma pasal 8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Sebab itu apa yang kita bisa katakan tentang semuanya itu, Paulus berkata, Jika Allah di pihak kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? siapa yang bisa melawan saudara dan saya? Terus lanjut. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya kepada kita semua. Saudara yang terkasih, Tuhan sayang kita, dia kasih dia anak untuk kita semua. Lalu itu tanda kasih Allah. Nah, kalau saudara dari mana tahu ini tanda kasih Allah? Mundur ke belakang. Tadi kita baca 31, sekarang kita mulai dari ayat yang ke-26. Coba lihat, perhatikan itu. Ya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan. Bukan ayat 26, turun ke ayat yang ke-29. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Sebab orang yang dipilihnya dari semula, terus. mereka juga ditentukannya dari semula Iya. untuk menjadi serupa dengan gambaran anak. Iya, ayat yang ke-29. 30 sekarang. Ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, Kita yang sudah ditentukan dari semula, itu ayat bilang, mereka itu juga dipanggilnya. kita ini dipanggilnya. Jadi saudara, Allah ini sudah pilih kita dengan kasihnya yang besar. Dia bukan baru mengasihi kita tadi ini, bukan. Sudah dulu, Anda belum lahir, Allah sudah mengasihi. Amin. Luar biasa, Tuhan pun cinta nih. Kau bisa ukur. Tuhan pun sayang itu terlalu. Kita pikir Tuhan pun sayang itu waktu sembuh kita sakit. Itu terlalu kecil dari semua kasih Allah yang luar biasa. Dia mengasihi kita sebelum dunia dijadikan. Dia sudah pilih saudara dan saya. Itu kasih Allah. Amin. Makanya saudara, kalau sekarang kita tahu Tuhan sudah pilih kita, seharusnya kita mengerti ini kasih Tuhan begitu besar. Kalau kasih Tuhan begitu besar, bagaimana saya bisa balas ini kasih Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana saya bisa membalas cinta Tuhan yang besar itu? Nah, karena itulah anak-anak Tuhan, ya, hiduplah di dalam kasih Allah. Sebab kalau di luar kasih, kita tidak mungkin bisa menjadi pelaku firman. Saya ulang lagi, mau nenek moyang kita dari Kristen sampai nanti kita masuk kubur Kristen, kita tidak akan melakukan kebenaran kalau sekali lagi kita tidak sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Makanya saudara, beberapa hari yang lalu saudara dengar ya penyampaian, kenapa mu sampai di hotel, mama laki suka omong ya. Saudara yang terkasih, karena cinta Tuhan. Kalau tidak mau dingin harpa biru di sini.
cinta Tuhan saja mau lakukan ini kebenaran. Karena perintah Tuhan salah satunya mesti pergi dan beritakan Injil. Jadi karena cinta Tuhan datang beritakan Injil. Karena mengasihi Tuhan, saudara dong rela dingin-dingin. Ya. Karena mengasihi Tuhan, rela tidur di lantai. Karena mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, tidak ada orang gila mau melayani Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Karena itu, untuk menjadi pelaku firman, itu mesti mengasihi Allah lebih dulu. Kalau tidak mengasihi Tuhan, saya mau mengulang lagi nih kalimat. Sampai mati, kita hanya jadi Kristen keturunan. Dan ini fakta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita lihat sekarang. Yohanes pasal yang ke-8 kemarin. Ayat 31 mengatakan, kamu tetap dalam firman, maka kamu murid-murid. Kepada siapakah Yesus bicara ini? Sekarang kita lihat di ayat 33. Perhatikan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8. Ayat 33. Yohanes 8 ayat 33. Jawab mereka. Siapa mereka itu? Lanjut. Kami adalah keturunan Abraham. Kami keturunan Abraham. Mereka bilang. Terus. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Itu orang-orang Israel, Yahudi. Saudaraku bilang sama Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bilang begini di ayat 31. Jikalau kamu mau jadi muridku, maka kamu harus tetap tinggal di dalam firman. Lalu orang-orang yang Yahudi Israel, orang Farisi, ahli Taurat, mereka jawab Tuhan Yesus, kami ini keturunan Abraham. Siapa yang memperbudak kami? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa mereka jawab Tuhan Yesus begitu? Karena Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu tidak tetap di dalam firman-Ku, kamu bukan murid-Ku, dan kamu tidak mengalami kemerdekaan. Kamu tidak bebas, kamu masih hamba dosa. Lihat ayat yang ke-34, ayat 26 dan ayat yang ke-36, 36 dan 34. Perhatikan. 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi dong ini ada tinggal dalam dosa. Makanya Yesus suruh kamu harus dalam firman. Tapi mereka jawab Yesus, kami ini keturunan Abraham. Siapa yang bilang kami hamba dosa? Kami ini dari dulu sudah keturunan Abraham. Keturunan Abraham itu maksudnya yang kenal Tuhan Allah. Ya. Karena di luar keturunan Abraham itu tidak kenal Tuhan. Jadi mereka ini sudah tahu bahwa mereka ini kenal Tuhan Allah. Jadi tahu usah omong soal bilang dosa-dosa segala macam. Kami ini keturunan Abraham. Kami tinggal di dalam pengenalan saudaraku terhadap firman Tuhan, hukum Taurat. Tapi ternyata mereka meski saudaraku tinggal dalam pengenalan akan hukum Taurat, Taurat omong lain seperti tadi malam kita lihat Matius 23, mereka bikin lain. Mereka jadi hamba dosa. Mereka diperbudak oleh dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu ayat 36. Ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Jika anak itu, maksudnya siapa? Yesus. Atau firman itu. Memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Kamu pun benar-benar merdeka. Tapi sekarang persoalannya adalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka ini tidak mengasihi Tuhan. Ikut Tuhan karena keturunan Abraham. Nah, Kristen hari-hari ini juga begitu. Banyak orang Kristen ini ikut Tuhan karena memang mama Kristen, bapak Kristen, nenek Kristen, moyang Kristen. Jadi dia pun lahir tusuk Kristen memang. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia ikut jadi Kristen. Tapi sesungguhnya dia tidak mengalami kemerdekaan. Dia tidak mengalami kebebasan. Dia tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Dia masih hamba dosa. Dan butuh dibebaskan, dimerdekakan oleh firman Allah yang bekerja untuk memerdekakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak dimerdekakan, apa yang terjadi? Lihat Yohanes pasal 8 tadi, ayat yang ke-24 dan 25, 26. Ya, 3 ayat. Silakan dibacakan. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Kamu mati dalam dosamu kalau kamu tidak merdeka. Kamu tidak dibebaskan oleh firman. Kamu tidak melakukan kebenaran karena kamu tidak mengasihi Allah. Kamu mati dalam dosamu. Terus.
Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa. Kamu mati dalam dosa. Jadi kalau tidak mengalami kemerdekaan, tidak hidup dalam kebenaran, mati dalam dosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau mati dalam dosa itu pasti neraka. Ya. Karena itu ingatlah baik-baik, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita perlu firman yang memerdekakan kita sekalian. Kita perlu kebenaran yang memerdekakan kita sekalian. Dan tidak ada kebenaran yang lain yang bisa memerdekakan kita sekecuali firman Allah. Karena firman Allah itu berkuasa. Firman Allah itu, saudaraku, yang punya kekuatan. Firman Allah itu yang mampu melepaskan seseorang. Firman Allah itu yang mampu menguduskan kita sekalian. Karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mengasihi Tuhan, buka hatimu bagi kebenaran. Jangan keraskan hatimu bagi kebenaran. Maka firman itu yang akan bekerja, memurnikan, membersihkan, menguduskan kita, sehingga kita boleh layak di hadapan Allah dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tidak mati dalam dosa. Mati dalam dosa, selesai. Saya ulang, mau majelis, mau diaken, penatua tadi malam besomo, kalau mati di luar kebenaran, tetap neraka terima. Makanya saudara butuh firman yang memerdekakan kita. Butuh kebenaran yang memerdekakan kita. Saudara siap untuk mengasihi Tuhan dan dimerdekakan? Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, saya mau. Ya. Kalau tidak mau, tidak bisa. Lihat Wahyu pasal 3 ayat 19-20. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 19-20. Ya. Wahyu 3 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Barang siapa aku kasihi, ia aku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Karena itu apa dia bilang? Ulang. Karena itu Yesus bilang apa? Karena itu Yesus bilang apa? Bilang samping kiri kanan, rela ko sonde. Kalau sonde rela, ya saya ulang lagi, tua di gereja, mati di gereja, tapi tidak mengasihi Tuhan karena tidak rela. Mengasihi itu mesti rela. Ya. Jadi kalau tidak mengasihi tidak bisa. Orang yang rela itu karena dia mengasihi. Kalau tidak mengasihi, semua dia mesti hitung kali bagi kan? Saudara yang terkasih, semua mesti hitung. Jalan pergi gereja berapa kilo? Ya, kalau kasih persembahan berapa banyak? Hitung semua. Itu orang tidak rela. Lakukan kebenaran, dia pun ada dia pun imbalan kosong deh. Kalau sana ada imbalan, sorry dulu. Itu tidak rela, tidak mengasihi. Orang yang mengasihi itu orang yang rela. Orang yang mengasihi itu orang yang rela. Rela itu berarti tidak hitung-hitung. Rela itu berarti mau tulus, ikhlas, beri hidup, betul-betul menyerahkan. Itu orang yang rela kepada Tuhan. Amin. Saudara, kalau surela, apa lagi? Mari kita lihat ayat 20. Silakan. Ayat yang ke-20, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Kalau saudara tidak rela, Tuhan ada berdiri ketok pintu, justru saudara son tahu. Ya. Kalau orang tidak rela, saudara terkasih dalam Tuhan, maka saya ulang lagi, meskipun ada Tuhan di depan dia, tapi dia tidak akan melihat dan dia tidak akan membukakan pintu. Hatinya akan keras, hatinya akan berbatu, hatinya akan, saudaraku, penuh dengan berbagai macam hal yang membuat dia tidak memberi ruang, memberi tempat kepada Tuhan. Karena dia tidak rela. Makanya orang kalau mau mengalami pertobatan, orang kalau mau mengalami perubahan hidup, orang kalau mengalami, saudaraku, namanya mau jadi pelaku firman Allah, dia mesti mengasihi Tuhan dengan kerelaan. Sebab orang yang mengasihi Tuhan dengan kerelaan, dia akan melihat Tuhan berdiri di depan pintu hatinya dan mengetok-ngetok. Adakah orang yang mendengarkan suaranya dan membukakan pintu bagi dia? Dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan orang itu.
Amin. Amin. Tapi kalau tidak rela, bahasa ya, dia pun tabrakannya. Tidak rela tuh saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu bahasa tabraknya itu kikir. Orang tidak rela. Ya. Takut rugi. Itu tidak rela. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu malam hari ini sekali lagi. Relakan hati saudara. Karena Tuhan datang. Dia tidak datang lagi dalam bentuk pribadi. Tapi dia datang dalam bentuk suara firman. Adakah orang yang lihat suara firman itu? Adakah orang yang dengar suara firman itu? Yang dengar itu hanya mereka yang disebut murid sejati. Seperti Yesaya 50 ayat 4. Yang tadi malam kita sudah baca. Dia tiap hari dia pertajam telinganya. Dia tajamkan telinganya. Ini suara Tuhan. Suara Tuhan saya mesti dengar. Suara Allah. Firman Allah. Mesti dengar. Mesti dengar. Supaya jangan mati dalam dosa. Kalau tidak ada yang bisa rubah kita. Hanya firman yang bisa rubah orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa firman bisa rubah orang? Lihat. Saudaraku, Yohanes pasal 17 ayat 17 lebih dulu. Yohanes pasal 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam apa? Kuduskanlah mereka dalam apa? Kebenaran itu apa? Ayat itu mengatakan firman. Jadi kita bisa kudus itu karena firman. Kalau tidak ada firman mau kudus dari mana? Tidak bisa kudus. Makanya Tuhan bilang rela lupa hati kau buka supaya Tuhan masuk. Kalau Tuhan masuk dan dia pun firman, tidak ada dosa bisa tahan. Karena firman itu ngeri, saudaraku. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan begini. Ibrani 4 ayat 12. Silakan. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Firman itu hidup. Hidup itu firman itu hidup. Jadi Anda lihat kitab Alkitab ini kita pikir cuma huruf mati. Itu firman itu hidup. Karena firman itu hidup dikatakan dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Next, baca. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Saudara lihat itu firman Tuhan. Ya. Sendi-sendi Ya. dan sum-sum. Terus. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran. Dia sanggup membedakan pertimbangan. Dan saudaraku, apa yang timbul di dalam hati kita, dia sanggup ini baik, ini tidak. Itu firman yang bisa kasih tahu. Itu firman yang kasih tunjuk. Itu firman yang menyatakan. Kalau tanpa firman tidak bisa. Firman itu yang akan bongkar, menguduskan, menyatakan, membedakan. Itu firman Allah punya kerja. Makanya rela hati untuk dengar firman. Suara Tuhan. Karena lewat firman Allah, kita akan hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau tidak rela dengar firman, saya ulang lagi. Biar nanti ini tim pulang, ada tim datang lagi. Ibu pendeta khotbah minggu, majelis khotbah minggu. Tidak ada orang akan berubah. Tidak ada orang akan lakukan kebenaran. Karena dia tidak rela dan tidak memberi tempat kepada firman itu. Pedang itu untuk bekerja dalam dirinya. Kalau itu firman itu diberi tempat. Firman itu diberi saudaraku tempat, maka dia seperti pedang, dia babat habis semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti dia bereskan. Itu firman Allah. Bukan hanya seperti pedang. Alkitab berkata dalam kitab Yeremia, ya coba lihat itu ayat ya, Yeremia pasal 23 ayat 29 atau Yesaya, coba lihat dulu Yeremia 23 ayat 29. Saya lupa ingat ini ayat, tapi ini ayat penting ini. Dikatakan dia seperti api yang membakar. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api? Firman Tuhan itu seperti api. Demikianlah firman Tuhan. Itu. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Seperti palu yang kasih hancur bukit batu. Jadi yang kepala-kepala batu itu firman kalau dia beri tempat kepala batu dongoy. Ya, tapi orang sana mau kasih firman itu yang berat.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi firman itu luar biasa. Makanya kita mesti kasih tempat di firman Allah. Kalau dapat itu firman itu dapat tempat, dia akan rubah hidup kita. Tambah hari, tambah lebih baik. Ada amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu kerja firman Allah. Ya. Jadi saya ulang, firman itu betul-betul bekerja dalam hidup saudara dan saya. Firman itu bongkar menyatakan segala hal. Dia bakar seperti api. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16, 17. Ayat ini juga bicara soal firman Allah itu. Lanjut. 2 Timotius 3 ayat 16, 17. 2 Timotius 3 ayat 16, 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Itu ada manfaat. Manfaatnya apa? Satu, mengajar. Terus Untuk menyatakan kesalahan. untuk menyatakan kesalahan. Itu firman Tuhan itu. Lanjut. Untuk menghakimi kelakuan dan Bukan. Untuk memperbaiki kelakuan. Perbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang. Mendidik orang dalam kebenaran. Itu fungsi firman. Jadi sama ke pedang, sama ke api, sama ke palu. Lalu kemudian itu firman itu mengajar. Firman itu didik kita. Firman itu memperbaiki kelakuan kita. Firman itu menyatakan kesalahan kita. Kalau itu semua terjadi, apa yang akan terjadi dalam kitab hidup? Ayat 17. Lihat. Ayat ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia. Dengan demikian tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah. diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita akan jadi baik, jadi pelaku firman itu kalau firman masuk dulu di dalam ini hati. Kalau firman sudah masuk di dalam ini hati, apa yang kita mau buat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang akan berjalan dengan dia punya pengertian sendiri. Orang akan berjalan dengan dia punya mau sendiri. Amsal 14 ayat 12 mengatakan. Silakan. Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, Dia pikir lurus, tetapi ujungnya menuju maut. tapi ujungnya apa? Lurus tapi ujungnya mana? Itu karena kita pun pikir kok tidak. Itu bukan Tuhan pun pikir. Karena kita yang pikir sendiri. Sekarang saya tanya saudara. Selingkuh itu baik atau tidak? Siapa yang bilang? Saya tanya ulang. Selingkuh itu baik atau tidak? Selingkuh itu baik atau tidak? Kalau saya selingkuh itu baik. Oh, tidak baik. Sekarang saya kasih tahu dulu. Istri satu saja itu sudah luar biasa. Apalagi istri dua. Ya toh? Itu luar binasa itu. Ya saudara. Kalau istri dua kan satu pijit kaki kiri, satu pijit kaki kanan. Enak kan? Ya toh? Sama kayak dulu kita punya mantan kepala desa di bawah itu. Ya saudara. Itu enak itu. Jadi saudara, selingkuh itu baik. Baik menurut prasangka kita. Baik menurut kita pun pikir. Saudara. Apalagi kalau dia selingkuh yang kaya-kaya punya. Bagus. Saudara. Selingkuh satu kepala desa, satu RT, satu RW. Itu bagus. Saudara. Urus KTP tidak susah, urus masalah tidak. Dia selingkuh semua. Apalagi selingkuh dengan majelis gereja, itu lebih bagus. Itu saudara. Menurut apa? Menurut kita pun sangka. Itu menurut kita pun pikir. Menurut apa yang saudara dan saya hayalkan. Tapi Alkitab bilang beda. Firman Tuhan bilang beda. Makanya orang kalau tanya saya, saudara terkasih dalam Tuhan, Pak Pendeta, ya, kalau Pak Pendeta dikasih istri 3 mau tidak? Saya bilang saya mau. Iya. Saya tidak mau itu karena firman. Tapi kalau saudaraku firman tidak bilang begitu, saya juga mau.
Lah iya, saya tadi bilang, enak istri 3, saya tidur lebih panjang. Saudara. Tapi persoalan Alkitab tidak menginginkan. Firman Allah tidak mau. Maka meskipun saya mau, kebenaran tidak mau, saya mesti katakan tidak. Karena saya lebih mesti taat firman. Saya lebih cinta Tuhan dibandingkan cinta manusia. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apalagi kalau yang mau dengan saya tadi bilang kepala kantor, kepala dinas, itu saya air di rumah lele. Sungguh. Tapi saudara, sekali lagi, Tuhan tidak mau ada ayat Alkitab yang bicara soal itu. Makanya meskipun 1000 wanita, saudaraku, lebih cantik dari istri saya, ya, meskipun ada 1000 wanita lebih kaya dari istri saya, 1000 wanita lebih baik dari istri saya, 1000 wanita lebih aduhai dari istri saya tidak akan mau. Karena saya lebih taat firman, bukan takut istri. Amin. Amin. Dengarin tukang selingkuh dong. Dia ngomong nih. Sudah jangan pikir lu mau sah. Pikir firman Allah dong. Untuk apa peluk Alkitab tiap hari? Untuk apa? Kalau kita bikin lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi kita jangan pakai kita mau. Kita sangka itu akan berbeda dengan Alkitab mau. Nah. Kadang-kadang kita pikir baik, Alkitab bilang tidak baik. Kadang-kadang yang kita pikir tidak baik, Alkitab bilang baik. Nah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya tidak boleh orang Kristen. Saya mau tanya lagi. Main judi itu baik atau tidak? Tidak. Pintar. Tapi kalau isi KP 100.000, keluar 1 juta, baik tidak? Hah? Baik tidak? Saudara yang terkasih, saudara cuma kasih keluar 100.000, kembali 1 juta, tidak baik? Itu kamu otak bagaimana? 100.000 orang kasih 1 juta, baiklah. Tapi saya ulang, baik menurut kita mau. Makanya ada banyak orang isi KP terus. Main judi non-stop. Mimpi ular lilit, dia mulai, oh itu angka 8. Tikus gigit dia, angka 5. Karena menurut dia pun sangka. Menurut dia pun pikir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena ada di otak ini kan apa? Uang nih. 100.000 lu bayangkan siok. Kalau siok keluar siok anjing. Atau siok bebek dan lain sebagainya. Saya yakin tidak ada siok bebek. Ya. Bayangkan itu. 100.000 dia datang taruh. Lalu kemudian dia dapat 1 juta atau 2 juta. Dia pulang tukang gigi di luar sah. Gigi di luar sah. Dia sampai di rumah, Mam tuh tanya, kenapa kok bapak gigi di luar sama mama? Dan itu pernah kejadian, saudara. Ada orang yang saudaraku depo anak ini mimpi 1 kali lalu kena. Lalu kemudian saudara depo anak besok hari dia suruh mimpi ulang lagi. Ini anak tidak mimpi dulu, dia suruh paksa mimpi. Lu mengong setengah. Saudara terkasih, karena itu dia pikirnya dia pun pikiran, dia tidak pakai firman Allah. Tapi kalau pakai Alkitab, pakai firman, dia tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan uang haram. Tuhan tidak suka dengan uang hasil bukan keringat, bukan hasil jerih payah tanganmu. Alkitab berkata dalam Mazmur 128, diberkatilah laki-laki yang takut akan Allah, yang makan dari hasil jerih payah tangannya. Amin.
Ada yang suka bantah, saya bilang begini, Pak Pendeta, itu juga kita pakai tangan, cakar itu Bapak pikir pakai tangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya heran ada oma-oma tidak lulus, tidak tamat SD juga, nilai matematika mangkali tidak ada dalam rapor, tapi dia main cakar tiap hari terus. Di Hopter ada nak bertobat Kios-kios yang masih buka cakar-cakar kapedong tuh, ingat, Anda tidak taat kepada pemerintah. Pemerintah larang kapelo. Dan pemerintah itu wakil Allah. Yang Alkitab ngomong itu. Roma pasal 13. Baca itu ayat 1-2. Roma 13. Ayat 1 dan ayat 2. Roma 13 ayat 1 dan 2 di bawah perikop kepatuhan kepada pemerintah. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Itu takluk dong. Undang-undang bilang begitu. Bagaimana saudara langgar undang-undang? Tidak boleh itu. KP itu perjudian itu dilarang di negara Republik Indonesia. Mau judi apa? KP, taji ayam, bola guling, semua dilarang. Perjudian itu. Orang tidak taat pemerintah. Kalau ada majelis masih main judi, lu bacain Roma 13 kosong deh. Saudara terkasih dalam Tuhan. Saya beberapa kali diminta khotbah di sekolah polisi Kupang, di Polda, pernah saudara terkasih dalam. Saya bilang, tilang itu manusia-manusia yang tidak pakai helm. Tilang. Karena itu melanggar aturan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya ingatkan para polisi juga, jangan kemudian lu tilang, lu minta uang sayur, itu juga salah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ingat baik-baik. Kita mesti taat pemerintah. Undang-undang itu diberlakukan. Jadi main judi itu pasti tidak Tuhan senang. Tuhan tidak mau itu. Saya ulang ini jangan. Saya mau tanya lagi, kalau istri salah boleh pukul? Tolong jawab. Boleh? Oh. Ya. Istri salah boleh pukul? Ada yang bilang boleh. Kenapa Pak jujur? Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya kadang-kadang sebagai laki-laki, kita ini kan temperamen. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh. Sehingga kalau kadang-kadang minta maaf, kita kan beda. Tuhan tuh ciptakan manusia beda, laki-laki dan perempuan. Perempuan itu Tuhan ciptakan kata-kata lebih banyak dari laki-laki. Kecuali saya pengkhotbah, kata-kata lebih banyak pasti. Ya saudara. Ya kalau perempuan dia tidak selesaikan dia pun kata-kata dalam satu hari itu saudara. Itu dia sakit. Karena itu sependiam-pendiamnya perempuan tetap cerewet. Yang agak aneh itu kalau laki-laki cerewet. Itu pasti bencong. Kalau laki-laki cerewet ke mana? Ini sama bicara ilmu sudah psikologis atau kejiwaan. Tuhan ciptakan kita sudah begitu. Perempuan tuh mesti lebih banyak omong dari laki-laki. Nah gara-gara perempuan pun banyak omong tuh, kadang-kadang laki-laki tidak bisa terima. Karena beda ini. Perbedaan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perbedaan itu yang kadang-kadang membuat emosi. Membuat orang tidak bisa mengendalikan diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Perbedaan yang lain. Perempuan itu pakai perasaan. Laki-laki itu pakai pikiran. Nah, saudara. Makanya laki-laki kalau ngomong, lu pakai otak kok tidak. Kalau wanita bilang apa? Lu rasa kok tidak. Rasa yang beta rasa, lu rasa. Nah, itu perempuan. Beda. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Nah, sekarang melihat perbedaan ini, kita mesti tahu. Saudara, perbedaan itu tidak boleh menjadi alasan kita melakukan kekerasan. Begitu juga dengan wanita. Karena saya Tuhan ciptakan mulut cerewet, jadi saya mesti cerewet tiap hari. Lu pun cerewet itu juga atur-atur sedikit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Iya. Jadi kan Tuhan tuh kasih tahu kita perbedaan-perbedaan itu supaya kita pikul salib. Makanya ada ayat yang mengatakan, kuasailah dirimu. Ada ayat yang mengatakan, pikul salib dan ikut aku. Sangkal diri. Sangkal diri itu sama dengan tahan diri. Jadi perempuan tahan diri, laki-laki tahan diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi apapun alasannya, saudaraku, tidak boleh ada yang namanya kekerasan. Tidak boleh. Pukul itu tidak boleh. Saudara, kenapa tidak boleh? Ada ayat Maleakhi pasal 2 ayat 16. Tuhan tidak suka dengan yang namanya pukul-pukul. Bahkan bukan hanya laki-laki. Saudara, ada saya mengatasi kasus perempuan yang habok laki-laki. Dia kan ikut PSHT kok apa itu barang itu? Itu. Saudara. Dia berdiri di atas meja baru. Mari sudah, malu datang. Malu datang. Mama sosial. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya. Dan dia fight, dia laki ini bola guling. Saudara terkasih. Jadi bukan hanya, kadang-kadang bukan laki-laki yang fight perempuan, tapi perempuan fight laki-laki, itu juga ada. Saudara, baru kasus terjadi kan, poluan bakar polisi. Main gila. Gara-gara gaji 13. Mamtu susia borgol memang bab tua datang dia borong. Habis. Mau bakar apa? Borgol. Habis itu dia angkat minyak bensin, siram. Baru dia bakar. Nah, ada borgol, lu mau lari pi mana? Borgol. Saudara, kekerasan ini bukan hanya laki-laki terhadap perempuan, tapi kadang-kadang perempuan terhadap laki-laki juga ngeri. Tapi persoalannya tidak ada hak asasi yang melindungi laki-laki. Ya karena memang perempuan dianggap kaum lemah. Lebih banyak memang laki-laki hajar perempuan, itu lebih banyak dibandingkan perempuan hajar laki-laki. Tapi tidak tutup kemungkinan itu sering terjadi. Makanya saya mau pesan ini firman, jangan ada itu tidak boleh. Itu orang Kristen yang tidak belajar Alkitab, lu pikir aja omong kosong putar balik. Ya, baca itu ayat Maleakhi 2:16. Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Sebab aku benci perceraian. Aku benci perceraian, firman Tuhan. Terus. Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Juga, itu berarti bukannya perceraian yang Tuhan benci. Yang kedua ini, yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, Tuhan benci. Saudara yang terkasih, makanya Tuhan tidak cipta wanita itu dari tulang tangan. Sebab kalau dari tulang tangan lu main fadok dia terus. Karena dari tulang tangan. Kalau suatu wanita itu diciptakan dari tulang kaki, makanya kau injak-injak dia. Saudara, tapi Tuhan ciptakan dia dari tulang rusukmu. Supaya apa? Engkau melindungi, engkau menjaga, engkau merangkul dia. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertobat itu. Jadi tidak boleh yang benci Tuhan. Makanya tidak boleh yang namanya pukul istri, tidak boleh. Saudara, oleh kemurahan Tuhan, saya nanti tanggal 29 Juli, rumah tangga kami masuk ke tahun yang ke-20. Ya. Nah, semua kayak bingung Nah, dia sudah 20 tahun. Lah iya, aku ini udah nikah 20 tahun. Ya, saudara. Anak saya nomor 1 umur 17. Karena kami menikah sekitar 2 tahun lebih baru ada anak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Ingat baik-baik. Tapi saya belum pernah pukul istri saya. Belum pernah. Apakah istri saya terlalu baik? Tidak. Dia sama dengan wanita yang lain. Mulut cerewet. Tapi kalau istri saya tidak cerewet, itu saya khawatir, saudara. Ya. Hanya ada 3 kemungkinan istri tidak cerewet. 1, waktu dia sakit.
Itu dia diam banyak. Saya tanya, "Ma, kenapa ini hari tidak cerewet?" "Sakit, Pak." "Oh ya." Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Yang kedua tidak cerewet itu kapan? Waktu dia tidur, itu dia tidak cerewet. Mana ada orang tidur cerewet? Saudara. Jadi kalau rumah lagi sepi, aku yakin mai tua lagi tidur nyenyak. Haleluya. Ya saudara. Pilih dia, oh haleluya dah. Ya saudara. Lagi tidur. Dan nanti yang terakhir, waktu dia tidak cerewet itu kapan? Waktu seputus napas. Itu yang ketiga. Jadi hanya ada tuh 3 kemungkinan dia tidak cerewet. Jadi saya selalu bilang sama anak-anak yang mau menikah nanti hari Jumat ini saya pemberkatan orang nikah. Saya selalu bilang, lu jangan cari perempuan yang bilang tidak cerewet. Itu lu cari hanya 3 perempuan, penyakitan, atau itu perempuan tidur tiap hari, atau dia semua hati setengah baru lu mau kawin dia. Ya kan? Itu loh. Jadi anak-anak muda jangan doa bilang, "Tuhan berikan kepadaku wanita yang tidak cerewet." Lu doa salah. Tidak bisa. Tuhan sucipta model begitu nah. Atau yang keempat, kemungkinan yang keempat, dia bisu memang. Tidak bisa ngomong. Bagus. Iya. Tidak bisa. Sudah dan terkasih dalam. Jadi ingat baik-baik tuh. Anak-anak Tuhan, saya mau pesan ini firman. Makanya ikut kebenaran. Di gereja tuh tambah hari tambah mengerti firman. Tambah mengerti. Akhirnya kita tambah lakukan kebenaran. Mesti lakukan dari dalam rumah. Efesus pasal 5 mengatakan begini. Saudara terkasih dalam Tuhan. Lihat ini ayat. Efesus pasal yang kelima ayat 22. Mulai. Silakan dibacakan. Efesus 5 ayat 22. Efesus pasal 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai istri, tunduk kepada siapa? Suami. Bukan tanduk suami. Buta huruf, dengar. Suami kadang-kadang suka bertanduk. Ya. Tunduk kepada suami. Tapi ada kalimat selanjutnya, bukan tunduk sembarang. Lanjut. Seperti kepada Tuhan. Seperti kepada siapa? Tuhan. Saudara, tunduk itu tidak semua tunduk yang benar. Saudara, ada tunduk yang tidak benar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah konseling dengan keluarga yang sekali lagi suami jual istri. Ada. Tapi dia bilang, "Bapak, apalah daya. Aku melakukan perintah suami." Nah, saudara. Suami pemalas kerja, jadi dia jual depu istri. Saudara. Ini tidak boleh tunduk kalau model begini nih. Tunduk cara apa? Doakan dia. Tidak boleh ikut depu mau. Jadi lu akhirnya jual diri. Sudah boleh. Hanya gara-gara uang. Saudara yang terkasih. Tunduk dalam hal-hal yang benar. Tunduk dalam hal-hal yang sesuai dengan apa yang firman Allah katakan. Makanya Alkitab tidak mau saudara pada pernikahan yang tidak seiman. Tuhan tidak mau. Karena akan beda. Makanya Alkitab berkata terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Tidak bisa. Saudara terkasih dalam Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan dengar baik itu. Istri mesti tunduk kepada suami. Tapi saya ulang dalam hal-hal yang benar. Tunduk itu. Ada istri yang siap mabok kasih dia laki. Ini istri gila. Lu mau bunuh lu laki. Ya. Memang bapak tua tiap pagi kalau dia son sat sloki, dia son pikir jangan apa-apa. Jadi bet mesti siap dia sat sloki. Itu salah. Itu Anda melanggar kebenaran. Tunduk seperti itu tidak tepat. Lebih baik dapat pukul karena tidak disiapkan alkohol, sopi. Lebih baik dapat pukul.
Saudara, karena dia ini memang tidak bertobat. Dia setan memang ini. Lu kawin salah setan tuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya anak-anak muda yang malam ini juga hadir, saya pesan, lihat baik-baik. Lu jangan air liur meleleh salah-salah. Nanti menyesal, kemudian tidak ada gunanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan benci yang namanya itu kekerasan, perceraian, Tuhan benci. Selain istri tunduk, lanjut. Karena suami adalah kepala istri, Ya, sama seperti Kristus adalah kepala itu jemaat. sama seperti Kristus kepala jemaat. Jadi kepala suami itu istri harus tunduk. Saudara, terus lanjut. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, ayat berikut. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, lanjut yang langsung suami. Oke, 25 kalau tidak salah. Hai suami, kasihilah Hai istrimu, suami, kasihilah istrimu. Terus sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat itu dan telah menyerahkan dirinya baginya. kasihi istri, saudara. Sebagaimana Kristus menyerahkan nyawanya kepada kita, kita mengasihi istri kita. Saudaraku, pukul istri itu sama dengan saudaraku pukul diri sendiri. Karena Alkitab bilang dua sudah jadi satu. Saudara, iya. Ada orang Kristen yang modelnya seperti itu. Suami tidak mengasihi, istri tidak tunduk. Saudaraku, dong pun panggil dalam rumah jungiri. Ya. Suami panggil istri itu kuntilanak saja. Hei Kunti. Pikir nama Kunti, padahal bukan, saudara. Dia panggil dia istri kuntilanak. Dia pun istri juga balas bi. Ya saudara, Suanggi. Jadi kuntilanak dengan Suanggi ketemu, dia pun anak jadi apa? Itu pasti dia pun anak pocong, Dracula. Ya, itu, saudara. Tuyul. Kok ini yang ketemu ini kuntilanak dan Suanggi, nakar mana? Saudara panggil itu yang hormati. Ada yang sebut kandang babi, kandang sapi, semua dia omong habis dia untuk dia istri dia. Itu orang Kristen yang tidak belajar kitab suci. Saudara, kita kalau mengerti kebenaran tidak boleh. Hormati, kasih istri kita. Saudara, kalau saudara hidup begini, ini rumah tangga ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kalau tidak bisa. Nanti saudara baca 1 Petrus pasal 3 ya. Itu juga masih bicara soal keluarga. Lu pun doa mau puku pakat terhalang. Lu kerja mati mampus tidak dapat apa-apa. Karena hidup tidak beres dalam rumah tangga. Rumah tangga tuh mesti baik. Baru Tuhan berkati. Tuhan tuh mau curahkan berkat atas rumah tangga. Tapi rumah tangga yang sekali lagi takut Tuhan. Rumah tangga yang melakukan kebenaran. Rumah tangga itu akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu Alkitab bicara. Ya, jadi yang masih pukul-pukul istri, jangan. Saudaraku, dia tulang rusuk bukan tulang kaki. Ya, dia bukan tulang tangan, dia tulang rusuk. Saudaraku, kalau rumah tangga masih bakal lai kiri kanan, ingat baik-baik, dia tanah liat bukan tanah sengketa. Amin. Saudara diciptakan dari tanah sengketa atau tanah liat? Iya. Kalau tanah sengketa itu yang bakal lain non-stop. Pagi bangun belum apa-apa sudah bertengkar, sudah kupukul. Itu kau tanah sengketa. Orang Kristen harus hidup dalam damai sejahtera dari Allah. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya ingat, firman itu harus menjadi pedoman dalam hidup kita. Kenapa masih banyak orang Kristen, saudaraku, tidak melakukan kebenaran? Saya ulang, karena dia tidak buka hati untuk Tuhan, tidak rela. Dia tidak mau belajar dari firman Tuhan. Dia bagaimana mau lakukan kebenaran? Pikubur masih boleh atau tidak? Pikubur masih boleh atau tidak? Pikubur masih boleh atau tidak? Boleh. Tapi pi jangan bikin lain-lain. Pi hanya karena mau kasih bersih. Ya saudara, tidak apa-apa. Pergi. Tapi yang persoalan itu pi bukan kasih bersih saja.
Piba omong. Apalagi yang tadi saya bilang tukang isi kapedong. Itu dong suka pi tanya. Kadang-kadang sebelum dong tanya dong salom dulu. Salom bai. Tadi malam saya ada mimpi bai jadi. Saya datang nih bai. Ya. Kira-kira bai ada jawab dari bawah. Iya upu. Tapi orang Kristen pergi. Di kuburan. Percaya bahwa kuburan masih bisa bikin sesuatu. Orang mati masih bikin sesuatu. Itu kepercayaan yang tidak mengerti kitab suci. Saudaraku. Orang mati itu tidak bisa bikin apa-apa lagi. Kan saudara semua tahu. Waktu pendeta mau kubur itu kan pendeta selalu bilang. Roh kembali kepada Allah. Debu kembali kepada apa? Tanah. Itu Pengkhotbah pasal 12. Ayat 7 kalau tidak salah. Ya, sudah. Nah, roh sudah kembali. Tubuh sudah jadi debu. Kau pitanya siapa? Tidak bisa lagi. Sudah tidak ada. Tapi saudaraku yang terkasih, kita sangka. Kita pikir dia masih ada. Makanya kita pergi. Jangankan dikubur, saudara. Belum dikubur saja kita pikir dia masih ada. Padahal itu mati, is dead. Sudah terkasih dalam Tuhan. Makanya kan banyak orang Kristen kalau orang meninggal itu suka menyanyi lagu. Salah satu lagu favorit yang orang suka menyanyi di orang mati itu adalah Tuhan, oh Tuhan, dengarlah keluh kesahku. Sebelum dia lanjut bait berikutnya, indahkanlah ratap serta tangisku. Sampai situ mas baik. Tapi ini kalimat selanjutnya ini yang mulai ubah karang kiri kanan. Padahal itu penyair lagu tidak bikin itu lagu begitu. Ya sudah. Seandainya Ebenezer yang mati, dong nyanyi lagu itu, lalu beliau, bawalah Eben ke Sion, ke tempat engkau berkanjar. Ya. Itu menyanyi yang percuma. Ya, itu menyanyi percuma. Kenapa? Karena Anda salah menyanyi. Anda mau suruh Tuhan bawa saya ke Sion, tapi kalau saya tadi malam bilang saya mati dalam persidangan, tidak mau ke Sion. Biarpun kau menyanyi surut bawa Sion, tidak bisa. Yang lain kan suka datang, atau berdiri di atas di depan peti mayat baru dia mulai. Hormat siapa? Kata sambutan akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Korimon. Yohanes maju. Dia maju, itu dia bukan langsung pegang mic, langsung dia masih masuk di dalam peti dulu. Baru dia keluar datang. Lu hormat siapa? Orang masih hidup dia tidak hormat. Sumati baru dia hormat. Buta huruf ini. Itu karena apa? Karena tidak belajar firman. Terkasih dalam Tuhan. Orang mati tidak tahu apa-apa. Bukan hanya itu, saudara. Nanti kalau semua tutup peti itu dia bilang, hei, Alkitab. Lu mau suruh dia baca di sana? Lari-lari datang bawa Alkitab, saudara. Lupa dong bawa Alkitab kici. Salah dan kilun jemaat. Lu pikir dia mau pimpin paduan suara di dalam? Saudara, ya karena tidak mengerti. Alkitab omong padahal orang mati tidak punya kesempatan lagi. Loh, sekarang saya tunjuk ayat banyak ini. Lihat, Mazmur 88. Baca ini ayat Mazmur 88, mulai ayat yang ke-9. Saudara perhatikan. Mazmur 88 ayat 9 kalau saya tidak salah.
Sabar, saya lihat juga. Ya, lanjut baca coba. Mazmur 88 ayat 9. Malam terakhir jadi saya bikin sampai pagi. Mbak, I don't see iyalah begini, ini pas. Mazmur 88. Ya, lanjut. Ayat 9 mulai. Bukan. Ayat 10 mulai. Ya, ayat 10, 11. Silakan. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari. Ya. Telah mengulurkan tanganku kepadamu. Ya, lanjut. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Apakah engkau melakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Terus. Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu. Masakan arwah bangkit dan bersyukur kepadamu. Mazmur bilang, ada di mana arwah bangkit? Amin. Jadi kidung jemaat siapa yang menyanyi di dalam? Hah? Masakan ada arwah yang menyanyi, bersyukur itu menyanyi sama dengan. Mazmur tanya, ada tidak itu? Tidak ada. Makanya hidup itu menyanyi memang. Makanya saya setuju saudara menyanyi, tampil terus tidak apa-apa. Menyanyilah, karena tutup mata nanti tidak bisa menyanyi lagi. Amin. Kalau ada orang mati menyanyi, tiba-tiba kita bangun lari semua. Ada tiba-tiba, ada tiba-tiba. Haleluya. Mati kita. Soalnya ada. Arwah tidak bisa bersyukur. Padahal ini ayat, ini orang baca di gereja, tapi dosa tidak paham. Lanjut itu ayat 12. Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur? Dapatkah kasih itu diberitakan dalam kubur sehingga bawa Alkitabi? Dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Apakah kita bisa ngomong kesetiaan di tempat kebinasaan? Tidak bisa lagi. Bapak, Mama titip baju putih dan baju celana hitam. Jangan lupa ikut perjamuan. Lu, oh berat. Di dunia saya tidak ikut perjamuan, mau mati pi perjamuan di mana? Di dunia yang lonceng bunyi saja, saudaraku, dia dengar, dia anggap tuli. Sumati mau pi perjamuan apa? Makanya baju putih di rumah tuh jangan hanya pakai waktu sini. Pakai datang gereja hari Minggu. Karena ada waktu di mana kau tutup mata dan kau tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Amin. Jas ada tuh pakai memang. Karena nanti lu mati lu pakai jas terakhir. Amin. Makanya jangan pitanya oleh orang mati. Jangan, saudara. Karena tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Saudara terkasih dalam Tuhan. Baru meninggal, dia jalan turun di bawah, dia bilang, tadi malam saya ketemu dia. Lu ketemu siapa? Asli bab tua asli. Saudara, ini saya kasih tunjuk ayat lagi ya. Ayub pasal 7. Perhatikan ayat ini. Ayub pasal 7. Mulai ayat yang ke-10. Perhatikan. Saudara. Nanti puncak di ayat 14. Kita mulai ayat 10. Silakan. Ayub 7. Ayub pasal 7 ayat yang ke-10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Ia tidak kembali ke rumahnya. Siapa yang tidak kembali itu? Nanti baca ayat 8. Silakan. Ayat 8. Ayat ke-8, orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Orang yang memandang aku tidak lihat aku lagi. Maksudnya sumati. Terus. Sementara engkau memandang aku, ya. Aku tidak ada lagi. Aku tidak ada lagi. Lanjut ayat 9. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang. Demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati. Itulah orang mati. Tidak akan muncul kembali. Tidak muncul kembali. Orang mati tidak ada yang muncul kembali. Jadi lu ketemu siapa di jalan? Kenapa dia tidak muncul kembali? Ayat itu mengatakan. Lanjut. Tadi kita baca. Ayat 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya. Dia tidak kembali ke rumahnya. Dia tidak tahu jalan. Dari Kalabai datang moru naik di Mataraben, naik terus di Hopter. Dia sudah tidak tahu jalan. Kok disuruh tutup mata nah? Bagaimana saudara yang terkasih dalam Tuhan? Bilang, Mas, tidak betul. Saya pas turun-turun saya ketemu dia.
Asli apa? Orang Alkitab bilang dia tidak kembali ke rumahnya kok. Makanya sudah terkasih dalam Tuhan, tidak ada arti yang namanya masih 3 hari gentayangan, masih jalan pilih bekas kaki, omong kosong. Tidak ada itu. Horden Bagarak dia bilang, itu lu sampai jadi coba lihat itu. Ya, tidak ada. Dia berani kasih tunjuk muka, lu foy berat. Tidak ada, itu setan. Jadi Alkitab bilang dia tidak kembali ke rumahnya. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik. Ya, tidak boleh pergi lagi ke kuburan. Itu sama dengan penyembahan berhala. Itu sama dengan setan, penyembahan setan. Tuhan tidak suka dengan begitu. Jangan pakai kita pun pikiran, pakai Alkitab. Alkitab ini omong semua jelas, apa yang tidak ada. Kalau ini seminar, saya buka ruang pertanyaan dan saudara bisa tanya, apa yang tidak ada dalam Alkitab? Lengkap. Hanya kita seringkali tidak buka hati kita untuk kita dengar firman, melakukan kebenaran, saudara. Semua Alkitab bicara. Tidak ada yang sisa. Kitab Alkitab yang 66 kitab itu suci lengkap adanya. Saudara tidak perlu tambah, tidak perlu kurang. Karena semuanya sudah ada. Tinggal melakukan atau tidak. Kalau semua orang mau melakukan ini kebenaran, hidupnya pasti diberkati, hidupnya pasti lebih luar biasa. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Makanya soal kita bilang ya, Yakobus 1 ayat 22. Perhatikan ayat ini. 22, 23, 24, 25. 4 ayat, saudaraku. Ya, silakan. Ya, 4 ayat. 22, 23, 24, 25. Silakan. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Terus? Dan bukan hanya pendengar saja. Dan bukan hanya pendengar saja. Lanjut. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita pun diri sendiri. Katanya orang Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen. Karena yang kita buat bukan firman Allah. Tapi kita pun mau, kita pun keinginan. Apa yang kita pikir betul, yang kita sangka lurus, padahal ujung menuju maut. Next. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, ya, dan tidak melakukannya, ya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya. Lihat muka di cermin, terus sebenarnya di depan cermin. Ya. Baru saja ia memandang dirinya dan pergi setelah lihat cermin, lalu? Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dia lupa dia pemuka sendiri. Itu orang gila. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Begitu lihat cermin habis, balai belakang diambil dia pun foto, dia bilang, kok di cermin lain dan di sini? Itu lu otak sudah tidak beres. Tidak mungkin. Ya. Hidup kekristenan itu begitu. Firman Allah itu cermin. Jadi kita ini lihat kita pun diri di itu firman. Firman itu kasih tahu tentang lupung rupa, tentang lupung kehidupan, lupung jahat, lupung baik, lupung segala macam. Itu firman yang kasih tahu. Makanya orang Kristen kalau ikut firman Allah, hidup tambah hari tambah pasti luar biasa. Ayat 25, langsung. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Kalau orang itu bukan hanya sekedar dengar, tapi dia teliti itu firman, terus. Yaitu hukum yang memerdekakan orang. Itu hukum yang memerdekakan kita, bebaskan kita dari dosa, bebaskan kita dari berbagai macam hal, terus. Dan ia bertekun di dalamnya. Bertekun di dalam kebenaran itu. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Bukan hanya dengar telinga kiri tembus telinga kanan atau kanan tembus telinga kiri, terus. Tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguh melakukannya. Ayat itu bilang apa? Dia akan berbahagia. Berbahagia. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Amin. Mau susah atau bahagia? Kalau mau bahagia, lakukan kebenaran. Itu kuncinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya saya ingin sampaikan lagi sekali. Ini tema bukan kebetulan buat kita semua. Lakukan kebenaran. Ya. Saya cuma omong sebagian kecil praktek-praktek hidup yang sering kali salah. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya tutup dengan 2 praktek hidup yang sering salah. Tadi malam saya belum sempat ngomong. Rokok. Kenapa tidak boleh? Tadi saya bilang saudara yang terkasih, semua ada di dalam Alkitab.
Tapi memang tidak ada kalimat yang mengatakan dilarang merokok. Itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada pabrik rokok pada masa itu. Kalau ada, pasti ada tulisan dilarang merokok. Kenapa tidak boleh merokok? Saya kasih tahu saudara, di dalam rokok ada 2000 racun. 2000 racun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu siapa yang kasih tahu? Badan Kesehatan Dunia, WHO, yang bilang bahwa dalam satu batang rokok itu ada 2000 racun. Saudara yang terkasih, makanya pemerintah mengeluarkan surat edaran, mengeluarkan larangan di bungkus-bungkus rokok. Sudah keluarkan larangan, dia kasih gambar lagi, saudaraku. Leher lobang, paru-paru lobang, mulut lobang, segala macam lobang habis. Karena memang bahaya, ada 2000 racun di dalam satu batang rokok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saya sebut beberapa di antaranya. 1, racun obat nyamuk. Itu ada di rokok. Kenapa saudara bakar rokok ada asap sama seperti obat nyamuk? Karena ada racun obat nyamuk di dalam. Sekarang saya pilihkan saudara, isap rokok atau isap obat nyamuk? Obat nyamuk cuma 1. Rokok 2000. Tapi obat nyamuk yang 1 saja kita sudah napas sesak. Kalau kita bakar di ruangan tertutup, saudaraku, usir nyamuk. Kadang-kadang nyamuk mati, kita juga setengah mati. Itu baru 1. Yang kedua, racun apa? Saudaraku, racun itu pembersih lantai, pembersih kloset, toilet itu, atau WC. Ada banyak merek. Yang Anda taruh di yang hitam-hitam itu, dia langsung tiba-tiba mengkilat jadi putih itu. Itu dia racun, don't taruh juga di dalam batang rokok. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ngeri. Yang ketiga, saudara, racun apa lagi yang ada di dalam? Saudara yang terkasih, itu racun bahan bakarnya pesawat. Ada di dalam itu juga. Atau bahan bakar, saudaraku, knalpot motor itu. Kenapa kita start motor ada asap? Itu karena ada racun. Itu juga ada di satu batang rokok. Maka saya selalu bilang, daripada kita isap rokok banyak racun, kita pilih obat nyamuk atau knalpot motor. Saya ini juga dulu isap rokok ngeri-ngeri. Saya ini, saudara. Tapi setelah saya tahu, aduh Tuhan, ini racun. Nah, Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 16, tubuhmu itu bait Allah. Saudara, Anda punya rumah bikin bagus, cat warna putih. Habis itu saya pirau sampah banyak-banyak. Saya masuk di dalam, baru saya bakar, saya tutup pintu rapat-rapat semua. Kira-kira waktu kamu datang lihat saya lagi bakar sampah di dalam rumah, lalu kamu buka pintu lihat, Pak Pendeta Eben, terima kasih, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Pak Pendeta Eben, karena dia telah membakar sampah dalam rumah saya. Itu hanya orang mengong. Yang ada Anda masuk ini, saya lari harpa biru. Kenapa? Anda marah pasti. Karena rumah cat putih bagus. Rumah bagus, sudah dioker, kasih bersih. Datang bakar sampah. Alkitab bilang tubuhmu itu bait Allah. Roh Kudus diam di dalamnya. Dan kamu dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Itu dia nyatakan buat saudara dan saya, tubuhmu bukan milik muslim. Amin. Lalu kita bikin diri model ke kita punya. Saudara, yang marah bukan manusia, yang marah Tuhan Allah langsung. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang isap rokok kena kanker paru-paru. Banyak orang yang isap rokok sudah terkasih dalam Tuhan kena penyakit yang banyak sekali. Makanya saudara, hati-hati. Ingat baik-baik. Jangan rusakkan tubuhmu, karena tubuhmu itu bait Allah. Ini pesan Tuhan buat kita. Jadi saudara, semakin tahu firman itu semakin takut bikin dosa.
tambah takut. Tambah tahu kebenaran, tambah takut bikin kejahatan. Karena itu malam hari ini murid-murid Tuhan yang dikasihi Tuhan, belajarlah lakukan kebenaran. Satu jawaban pertama, mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, berzina berhenti tidak susah. Kalau saudara mengasihi Tuhan, judi berhenti tidak susah. Kalau saudara mengasihi Tuhan, isap rokok berhenti tidak susah. Saudara mengasihi Tuhan, pukul istri berhenti tidak susah. Tidak, mengasihi Tuhan. Itu kuncinya. Kalau tidak mengasihi Tuhan, saya ulang, mau sampai kapanpun akan berat lakukan kebenaran. Kuncinya adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tapi saya percaya kebenaran selama 3 malam ini menolong kita semua. Mungkin firman itu datang sebagai palu yang menghantam saudara. Mungkin firman itu datang seperti api yang membakar saudara. Mungkin firman itu datang seperti pedang bermata 2. Tapi dengar baik-baik, relakan hatimu. Kalau engkau rela, yang senang bukan tim, yang senang bukan pengkhotbah, yang senang saudara yang akan menikmati. Saudara akan menuai, saudara akan merasakan betapa luar biasanya kebenaran. Saudara, ketika sekarang saya seperti ini, saya selalu ingat orang-orang yang dulu membimbing saya sampai saya ada dalam pertobatan. Saudara, ya, saya selalu ingat ternyata apa yang mereka katakan semua dong sumati habis. Ya, orang-orang yang bawa saya ke dalam pertobatan itu tinggal satu. Saya pun gembala senior, sekarang umur sudah 80 lebih, saudara. Ya, itu tinggal satu. Yang lain mati, sudah meninggal semua, sudah dipanggil Tuhan. Tapi saya tidak lupa apa yang mereka sampaikan. Ajaran-ajaran kebenaran itu membuat saya hari ini menikmati. Mereka tidak nikmati. Mereka tidak merasakan. Tapi saudaraku, saya menikmati kebenaran Tuhan. Saya merasakan betapa Tuhan itu luar biasa dalam hidup ini. Berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Ada amin? Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik, singer, WL, kita semua maju kembali di depan. Jemaat Tuhan, tundukkan kepala, siapkan pujian. Suaramu ku dengar memanggil diriku. Dan kita akan masuk di dalam doa. Kita mau syukuri firman Allah yang kita dengarkan malam hari ini dan juga 2 malam berturut-turut. Bukan kebetulan. Tuhan dahsyat, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Amin. Relakan hati saudara. Buka hati dengan Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja. Suaranya kita dengarkan. Dan hidup kita diberkati, dipulihkan Tuhan. Suaramu ku dengar. Haleluya, haleluya. Suaramu ku dengar, diriku supaya ku di Golgota